Gambaran umum Desa Tukadaye. Desa Tukadaye tergolong desa yang cukup tua usianya dengan keadaan alamnya yang tidak rata serta letak geografisnya memanjang dari arah selatan ke utara dengan jarak titik selatan dan utara sepanjang 7,5 km. Jarak titik timur dan barat bagian pinggir selatan sepanjang 1,5 km dan bagian tengah 4 km. Desa Tukadaye merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Batas-batas desa bagian barat berbatasan dengan 3 desa penyanding, yaitu dari selatan, Desa Tued, Desa Candikusuma, dan Desa Warnesari. Bagian selatan berbatasan dengan Desa Banyu-Biru, sebelah timur Desa Manis Tutu, sebelah utara adalah hutan negara. Dilihat dari letak orbitnya, jarak ke ibu kota kecamatan berjarak 7 km, ke ibu kota kabupaten 10 km, dan ke ibu kota provinsi 105 km. Keadaan alamnya secara keseluruhan terdiri dari tanah daratan 10,35 km dan tidak memiliki daerah lautan, dengan keadaan tanahnya dari segi pemanfaatan tergolong sebagai lahan pertanian yang sangat tergantung pada curah hujan. Mitologi Desa Tukadaye. Mungkin sangat sulit untuk diuraikan di sini mengenai latar belakang atau asal-usul nama Tukadaye, mengingat tidak adanya sumber yang pasti untuk dijadikan pedoman dalam penulisan sejarah ringkas Desa Tukadaye ini. Namun walaupun demikian, atas hasil pendekatan beberapa tokoh atau penglingsir yang masih ada, berdasarkan cerita dari mulut ke mulut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa nama Tukadaye diambil dari nama sebuah sungai yang mengalir di bagian sisi tenggara dan selatan wilayah Desa Tukadaye. Sungai yang dimaksud bernama Tukadaye. Pengertian Tukadaye menimbulkan dua penafsiran atau tanggapan dari beberapa penglingsir, yakni berasal dari kata tukad dan aye. Tukad berarti sungai, aye berarti besar. Jadi Tukadaye berarti sungai yang besar atau lebar. Besar atau lebar di sini mengandung suatu maksud bahwa tebing sungainya tidak stabil, melainkan sering berpindah-pindah. Pendapat yang lain mengatakan bahwa Tukadaye berasal dari kata tukad dan daye. Tukad berarti sungai, daye berarti akal atau kekuatan. Jadi Tukadaye berarti sebuah sungai yang mempunyai sifat atau akal atau kekuatan yang cukup banyak, yakni tebingnya yang sering berpindah-pindah berkelok-kelok dan boleh dikatakan di beberapa bagian nampak kering, tapi sebenarnya masih mengandung sumber mata air yang cukup kuat. Dari kedua di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, nama Tukadaye berasal dari kata tukad dan aye, lama-kelamaan lafal pengucapan berubah menjadi Tukadaye. Perkembangan Desa Tukadaye. Sekitar tahun 1927, ada dua orang yang bernama Nang Pedes almarhum berasal dari Desa Baluk dan Nang Saad almarhum berasal dari Desa Banyu-Biru. Mereka selalu bersama-sama berangkat menuju hutan bagian barat dengan mengajak rombongan mengadakan perabasan hutan dari sebelah barat Sungai Tukadaye sampai ke wilayah Tued, Candikusuma, Ekasari, dan Melaya yang sekarang. Setiap kali mereka akan bekerja atau merabas hutan, mereka selalu mohon keselamatan di bawah sebuah pohon bunut yang besar, yang mana sekarang tepatnya lokasi bunut dimaksud adalah di Pura Puseh, Desa Tued, sekitar tahun 1900-an. Sebelum dilakukan perabasan hutan, keadaan di sebelah Sungai Tukadaye merupakan hutan belantara yang belum berpenghuni, namun hubungan lalu lintas dari Baluk dan Banyu-Biru menuju Penginuman sudah sering dilakukan melalui jalan kaki. Melalui babat satu jalan setapak yang lain sudah menjadi jalan raya sebagai urat nadi perekonomian penghubung antara Denpasar dan Gilimanuk.
sebagai persinggahan sambil melepas kelelahan setiap pejalan kaki pada waktu itu adalah sebuah munduk yang sekarang disebut Munduk Ranti, karena pada saat itu ada sebuah pondok yang dihuni oleh seorang nenek yang bernama Dadong Ranti. Musim keras berganti dan keadaan semakin maju pada tahun 1933. Tugas kepala rombongan diganti oleh Inyoman Kewa almarhum yang pada saat itu berstatus Kelian Alas. Kelian adalah orang yang lebih tua atau dituakan yang bertugas menjadi pemimpin rombongan yang bertanggung jawab mengembangkan daerah Perabasan pada waktu itu. Sejarah kepemimpinan di Desa Tukadaya. Sejak tahun 1900, Desa Tukadaya telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan. Adapun nama-nama pemimpin Desa Tukadaya itu, Inyoman Kewah dari tahun 1933 sampai dengan 1956, Iketut Kaler dari tahun 1956 sampai dengan 1977, Inyoman Swadil dari tahun 1977 sampai dengan 1985, Iketut Sabte dari tahun 1985 sampai dengan 2002, Iketut Wisnu Wardana dari tahun 2002 sampai dengan 2013, Imade Budi Utama dari tahun 2013 sampai sekarang. Pemerintah Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja atau STOTK. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, kepada desa atau perbekal mempunyai tugas pokok dan fungsi yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Kepala desa atau perbekal dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur kesekretariatan yang dipimpin oleh sekretaris desa yang membawahi 3 kepala urusan atau kaur, yaitu kaur perencanaan, kaur tata usaha dan umum, serta kaur keuangan. Unsur pelaksana teknis yang disebut dengan kepala seksi atau kasih terdiri dari kasih pemerintahan, kasih pelayanan umum dan kasih kesejahteraan. Unsur pelaksana kewilayahan yang disebut dengan kepala kewilayahan atau kelian dinas yang membantu perbekal melaksanakan tugas di wilayah Banjar masing-masing. Om Swastiastu, kami kelian dinas dari Sarikumi Tulungagung. Fungsi yang utama yang ditugaskan oleh pemerintah Utawi Desa itu adalah satu, sebagai memberikan surat pengantar kepada masyarakat yang berkepentingan baik di bidang ADE, KTP dan yang lain-lain. Itu yang utama. Dan pelayanan yang lain baik di masyarakat, baik itu pembersihan dan lain-lain juga yang ada di program di masing-masing Banjar, itu yang kami programkan untuk lebih lanjut dan biar bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Tukadaya adalah desa yang cukup luas. Kalau kita hitung di sekup Kecamatan Melaya dari 9 desa 1 kelurahan. Sedikit kami ingin mengupas lambang desa karena hal ini sangat jarang sekali, bahkan selama jabatan kami belum pernah kami sampaikan kepada masyarakat. Nah, tentu hal ini menurut kami sangat perlu diketahui karena lambang desa sudah dibuat oleh para tokoh terdahulu yang tentu ada arti dan ada makna yang harus diketahui oleh masyarakat Desa Tukadaya. Jadi lambang desa di sana ada bermacam-macam, baik dari segi warna, gambar dan lain sebagainya. Nah, satu persatu ingin kami uraikan di sini, yaitu bersatu dasar daripada lambang desa adalah berbentuk segi 5, melambangkan dasar falsafah negara kita yaitu Pancasila. Kemudian ada gambar bintang di sana melambangkan ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya masyarakat Tukadaya
adalah penganut agama yang setia. Di sana ada pita yang bertuliskan Abeng Pramarta yang artinya mengutamakan hal-hal yang lebih penting atau umum daripada kepentingan pribadi. Kemudian B ada tulisan Tukadaya, tentu artinya adalah lambang desa, dimaksud adalah lambang desa Tukadaya. Di kelima ada gambar padi kapas yang melambangkan kemakmuran dan keadilan. Kemudian nomor 6 ada rantai bermata 8. Tentu sangat jelas sekali artinya bahwa Tukadaya terdiri dari 8 banjar. Di sana juga ada gambar gunung dan bukit melambangkan keajegan dan yang kekal abadi. Kemudian nomor 8 di sana juga ada kotak atau segi 4 di atas bukit atau di atas gunung yang melambangkan alam atau geografis tidak rata serta menunjukkan ketinggian desa dari atas permukaan laut. Kemudian nomor 9 ada gambar air yang bergelombang yang mengalir dari mulut goa melambangkan suatu gerak yang dinamis yang tak kunjung berhenti. Nomor 10 warna dasar yang ada di lambang tersebut, ada warna dasar hijau yang melambangkan kejujuran, ada lambang dasar hitam melambangkan keabadian atau keuletan, ada lambang dasar biru melambangkan kesetiaan, ada warna dasar kuning melambangkan keluhuran atau cita kasih, ada warna dasar putih melambangkan kesucian, dan warna dasar merah melambangkan keberanian. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari lambang desa, artinya bahwa dengan berpedoman pada pandangan hidup Pancasila, masyarakat desa Tukadaya berarti sangat siap untuk membangun desa dengan mendahulukan hal-hal yang lebih penting atau bersifat umum, penuh kedinamisan atas dasar pengabdian yang suci terhadap Tuhan Yang Maha Esa demi terciptanya kemakmuran bersama. Itulah arti lambang desa yang sangat perlu kita pahami dan sangat perlu kita terjemahkan nanti bagaimana kita sebagai warga desa Tukadaya untuk bisa mengimplementasikan daripada lambang desa tersebut. Jadi untuk paparan berikutnya, desa Tukadaya, desa yang tergolong desa makmur dengan potensi alam yang luar biasa kalau kita bandingkan dengan desa lain, belum lagi didukung oleh banyak lembaga yang cukup besar, lembaga desa, baik itu BPD, LPM, Linmas, dan juga di samping itu ada lembaga adat, 3 desa adat, ada lembaga subak juga, 11 subak sawah dan subak basah. Jadi terkait dengan keberadaan hal tersebut, kami selaku Probekal Desa Tukadaya, nah tentu sudah membagi tugas dengan semua lembaga yang ada. Jadi khususnya di dinas, hal yang harus kami lakukan ada 3 bidang, yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Jadi khusus ke bidang pembangunan ingin kami kupas sedikit di sini bahwa beberapa hal pembangunan yang sudah bisa kami lakukan beserta jajaran terkait yang ada di Desa Tukadaya, yaitu tentang fisik yang ada, yang mana kita ambil dari pembangunan kantor desa sudah bisa terselesaikan. Kemudian ada balai-balai banjar yang notabene sekarang semua perlu sentuhan, namun sampai dengan tahun ini baru 3 balai banjar bisa kita danai dari nol sampai selesai, dan itu pun juga ada yang masih sedang dalam penggarapan. Kemudian di dalam pembinaan masyarakat juga banyak pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan kemarin, yang tentu juga tujuannya untuk meningkatkan kualitas SDM warga kita. Kemudian lanjut di bidang pemberdayaan juga sudah banyak sekali bisa kami lakukan, seperti perhatian-perhatian terhadap kelompok-kelompok masyarakat, baik itu kelompok seni, kelompok-kelompok sosial lainnya seperti di bidang pertanian, di bidang adat, kepemangkuan juga sudah banyak yang kita sentuh sebagai dasar perhatian kami terhadap para pengemong, para
warga masyarakat yang ambil kerjaan sosial di bawah, yang terikat dengan tugas-tugas kemanusiaan yang harus mereka lakukan, namun belum mendapat perhatian dari pihak lain. Jadi desa sudah berusaha untuk memperhatikan hal itu, walaupun mungkin belum memadai sesuai dengan kehendak kita bersama. Jadi terkait dengan